Di bawah pohon beringin raksasa tersembunyi sebuah makam yang tak biasa. Nisannya bukan batu biasa, tapi arca, sosok Brahma dari ajaran Hindu. Tapi anehnya ini makam yang dikeramatkan secara Islam. Ada lumpang batu kuno, gapura merah ala Majapahit, dan suasana yang seolah membawa kita ke zaman yang belum sepenuhnya kita pahami. Tempat ini nyata, tapi logikanya tak selalu masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi kalis ing rubedo nir ing sambikala. Pernahkah kamu melihat bolo batu nisan berbentuk arca Brahma di sebuah makam keramat Islam? Aneh memang, tapi itu nyata. Tersembunyi di sebuah desa sunyi di Lamongan, ada satu tempat keramat di bawah pohon beringin raksasa yang menyimpan teka-teki tentang masa lalu, kepercayaan, dan akulturasi budaya. Tempat ini bukan cuma misterius, tapi juga seolah menantang logika sejarah. Di balik gapura tua bergaya arsitektur kuno terdapat sebuah bangunan makam keramat. Tapi yang membuat tempat ini berbeda adalah batu nisannya. Bentuknya arca Brahma, sosok dewa dalam ajaran Hindu. Bagaimana mungkin simbol Hindu berdiri di sebuah makam yang dikeramatkan secara Islam? Tak hanya itu, di area makam juga ditemukan sebuah lumpang batu kuno, benda yang biasa digunakan dalam ritual atau aktivitas agraris zaman dahulu. Dugaan kuat pun muncul bahwa lokasi ini dulunya adalah pusat peradaban, tempat bertemunya tradisi Hindu Jawa dan dakwah awal Islam. Di bawah pohon beringin tua yang dianggap sakral, warga masih rutin datang untuk mendoakan atau sekedar duduk dalam hening. Mereka percaya tempat ini dijaga bukan hanya oleh sejarah, tapi oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Terkadang aroma bunga tercium meski tak ada yang menabur, dan suara angin terdengar seperti bisikan masa lalu. Desa ini mungkin tak tercantum dalam buku wisata ataupun sejarah, tapi kalau kamu pecinta sejarah spiritualis atau misteri Nusantara, tempat ini layak kamu datangi. Karena di Kerembangan Lamongan ada makam yang bukan sekedar tempat peristirahatan terakhir, tapi juga persimpangan dua zaman dan dua keyakinan yang pernah hidup berdampingan. Alhamdulillah, kalau kita sudah sampai di lokasi sebuah tempat keramat yang berada di Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Nah, kita coba melihat ya bolo. Di sini tampak terlihat di depan kita sebuah gapura yang mirip seperti bangunan candi. Nah, ternyata di dalamnya itu adalah sebuah punden keramat. Anginnya ini sangat silir adem, berdesir ya, pelan, bikin tenang. Jadi di antara pepohonan yang rimbun di dalam area berpagar ini merupakan sebuah tempat keramat. Ini berada di Desa Lamongrejo, Dusun Kambangan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Nah, kita akan coba masuk. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, ternyata terdapat sebuah gapura ya di depan tadi yang sangat unik, seperti sebuah gerbang menuju masa lalu. Jadi waktu yang telah lama terlupakan. Mungkin banyak orang tidak tahu di balik gapura ini ada sebuah peninggalan bersejarah ataupun juga makam keramat orang sakti. Jadi di balik gapura ini ada sebuah bangunan berjungkup ya bolo di sini yang cukup kuat dan masih bagus, terbuat dari jati ya ini bolo. Ini penuh misteri sekali yang memungkinkan
Usia dari makam keramat ini ratusan tahun ya, yang melibatkan kekuatan tak kasat mata dan jejak peradaban kuno. Nah, di sini ada kentongan bolo. Sebelum kita masuk, kita review di area sekelilingnya. Nah, sepertinya memang tempat ini kedepannya akan ditutup rapat karena di sini ada jendela seperti itu, dan ini masih ada rongga-rongga yang terlihat outdoor ya. Nanti kedepannya mungkin ini dijadikan area yang sangat tertutup. Nah, di sini ada pohon beringin yang sangat besar yang menaungi area lokasi makam keramat ini, yang menjadikan lokasi ini menjadi sangat rindang dan sangat asri. Cukup lebar. Nah, di sana ada batu lumpang ya bolo. Tak hanya itu, menurut informasi dari masyarakat ada jejak kuno lain. Kita akan coba masuk. Sebetulnya apa sih yang tersembunyi di balik dinding gapura ini ya bolo? Sebuah makam keramat ternyata, yang dikenal sebagai punden keramat Mbah Buyut Kambangan. Nah, di sini ada sebuah arca ya bolo, yang cukup memprihatinkan kondisinya. Ini dicor ya, dijadikan batu nisan dan sangat rapat sekali cornya, dan hanya terlihat bagian separuh badan ya bolo, tidak begitu besar. Jadi ini menyimpan lebih dari sekedar cerita rakyat ya di dalam bangunan berjungkup ini, yang telah dilapisi oleh waktu dan kisah-kisah mistis. Jadi batu nisannya ini memakai batu arca begitu, yang menguatkan atau menandakan tempat peristirahatan orang sakti ini mempunyai kisah masa lalu yang perlu diungkap. Nah, ini cukup bikin merinding ya, meskipun ini kondisi di siang hari. Apa itu? Ya, apa itu tadi, gelodak gitu? Dengar ya bolo. Jadi ini makam orang sakti. Nah, yang bagian ini bolo, ini apakah batu arca? Iya bolo, ini batu kuat sekali ya. Dan di atasnya ini ada bunga-bunga bekas persajian begitu. Nah, wajah dari arca ini juga sudah tampak aus ya, tidak terlihat wajahnya, sudah rata ya. Tapi di sini terlihat ada sebuah hiasan-hiasan yang masih tampak terlihat ya. Jadi ini merupakan tempat yang sangat penting bagi desa ini, dan juga sebuah arca kuno yang menurut banyak cerita adalah peninggalan dari masa kerajaan kuno, dikenal dengan arca Brahma. Ini berdiri kokoh meskipun kondisinya separuh badan dicor ya bolo, menjadi saksi bisu bagi masa lalu yang penuh keajaiban. Nah, arca Brahma ini ditemukan di makam Mbah Buyut Kambangan, yang bukan hanya sekedar benda mati. Beberapa orang percaya benda-benda yang ada di dalam punden ini memiliki kekuatan sakti yang masih terasa hingga kini. Tidak hanya arca Brahma ya bolo yang menguatkan dugaan, tetapi juga artefak-artefak lain yang seakan mengundang rasa penasaran di sini. Nah, di sini seperti lumpang kuno ini. Memang Mbah Buyut Kambangan ini seorang tokoh sakti yang dipercaya membuka desa ini, dan pernah melakukan ritual besar yang menghubungkan alam nyata dengan dunia gaib. Ternyata di bangunan berjungkup ini ya bro, ketika malam tiba, udara terasa lebih berat dan punden ini seperti hidup dalam gelap. Batu nisan yang ada di dalam tidak hanya menunjukkan bahwa seseorang telah meninggal di sini, tetapi menyiratkan sebuah perjalanan yang lebih besar dari sekedar kematian, yaitu sebuah perjalanan spiritual yang membuka jalan bagi desa ini untuk berkembang.
seperti arca Brahma dengan setiap ukirannya menceritakan sebuah kisah tentang kerajaan kuno yang mungkin telah terlupakan dan juga belum terpecahkan. Kekuatan-kekuatan magisnya masih ada di dalam tanah ini ya bolo. Mbah Buyut Kambangan bukan hanya seorang pemimpin biasa. Ia adalah seorang yang memiliki kekuatan luar biasa. Ya. Mengendalikan alam dan manusia dengan cara yang tidak dimengerti oleh mereka yang hidup setelahnya. Jadi penduduk mengaku pernah merasakan fenomena aneh saat berada di sekitar punden ini. Ada yang merasa tubuhnya dihimpit oleh energi yang tak terlihat. Jadi ada pula yang mendengar suara bisikan dari jauh, namun mereka yang berani mendekat dan memberikan penghormatan kepada Mbah Buyut Kambangan merasakan suatu kedamaian dan ketenangan. Jadi kini gapura yang mirip candi ini yang berada di depan merupakan punden keramat Mbah Kambangan yang tetap berdiri kokoh menjadi saksi bisu bagi peradaban masa lalu Desa Lamongrejo dengan segala misterinya. Kita coba melihat di sekelilingnya ya. Apakah ini kentongan kuno juga ya bolo? Nah, di sini ada sebuah pintu masuk atau ada sesuatu hal lain ya. Di pagar besi. Oh, ternyata tangga bolo. Jadi bisa aksesnya lewat sini juga bisa. Lewat yang sebelah sana juga bisa. Nah, di depannya itu musola bolo ya. Ternyata. Jadi misterinya terus berkembang ya bolo. Namun tidak pernah melepaskan hubungan spiritualnya dengan tanah dan leluhur. Mbah Buyut Kambangan bukan hanya sebuah legenda. Ia adalah penjaga keseimbangan yang tak tergoyahkan di sini. Nih ada lumpang. Nah, lumpang ini sendiri biasanya di masa lalu digunakan untuk menumbuk. Dan bila kita lihat pohon beringin besar ini menjadi saksi bisu juga terkait makam keramat yang ada di sini, karena besarnya, diameternya menguatkan ini berusia sangat tua sekali bolo. Nah, ada kekuatan magis yang terasa di sini ya. Nah, mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menghibur. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.